Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, balik lagi tentunya di ruang PPKN Bu Tiwi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 3 di kelas 9 di bagian B mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Seperti biasa, siapin lagi catatan dan alat tulisnya ya. Yuk kita mulai. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Indonesia itu menganut paham kedaulatan rakyat ya. Sekali lagi, menganut paham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di alinea keempat ya. Amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan sebelum diamandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah: pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Kedaulatan rakyat erat kaitannya dengan demokrasi ya. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Menurut Budiarjo, tahun 2003 sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yaitu perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan terakhir pendidikan kewarganegaraan. Adapun prinsip demokrasi Pancasila, yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Adapun perbandingan demokrasi Pancasila milik kita dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis, pertama, demokrasi Pancasila itu pengambilan keputusan secara musyawarah, tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas, agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara, mengutamakan kepentingan umum. Sedangkan demokrasi liberal, pengambilan keputusan secara voting, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu, memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara, mengutamakan kepentingan pribadi. Terakhir, demokrasi sosialis, pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas, suara mayoritas kelompok menentukan segalanya, tidak mengenal agama, mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Asas-asas pelaksanaan pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia ya. Ada langsung, bebas, jujur, umum, rahasia, dan adil.
Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat pertama pengisian keanggotaan MPR karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 2. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 3. Pengisian anggota DPD. Pasal 27C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 4. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Terakhir, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun menurut Jimli Asidik, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. 3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. 4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Oke, segitu dulu materi di bagian B ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Stay tune terus di ruang PPKN Bu Tiwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.